Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, pada malam hari ini eh, kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang kegiatan empirik yang mengenai tema kerusuhan Mei 1998 dan jatuhnya Soeharto. Oke, eh, judul tentang rangkuman saya tentang kerusuhan Mei 1998 dan jatuhnya Soeharto. Dari yang pertama, krisis di Asia. Pada awalnya, krisis ekonomi di Asia ini sebuah fenomena yang paling mencengangkan di dekade 90-an setelah fenomena bubarnya Uni Soviet. Nah, lalu persoalan ini bertambah menjadi runyam karena krisis ekonomi menjalar pula kepada krisis politik. Contohnya di Korea Selatan, Thailand, Indonesia, krisis ekonomi itu berujung kepada pergantian kekuasaan politik. Di Korea Selatan, pergantian itu terjadi melalui pemilu di mana oposisi mengambil alih kekuasaan. Sedangkan di Thailand dan Indonesia, penguasa politik diturunkan di tengah jalan. Krisis keuangan di Indonesia saat itu pun masih terus berlanjut. Pemerintah sudah melikuidasi 16 bank swasta. Paket dari IMF sebanyak 23 miliar dolar AS sudah dijanjikan. Namun kurs rupiah atas dolar terus merosot. Bahkan pernah mencapai angka di atas 10.000 per dolar AS. Lebih rendah dari periode sebelum paket bantuan IMF. Berbagai krisis keuangan menjadi tanda bahwa kadang pasar bebas tidak sepenuhnya rasional. Unsur rasional manusia seperti mania dan panik cepat berkembang dan besar pengaruhnya mengombang-ambingkan kondisi ekonomi. Di Indonesia, krisis ekonomi ini kemudian membangunkan macan tidur, yaitu gerakan mahasiswa. Baik, lalu ada bangkitnya kembali gerakan mahasiswa. Pada bulan April 1998, gerakan mahasiswa berulang-ulang menjadi berita massa di media di tanah air. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas dengan jaket alma maternya masing-masing bergabung menjadi satu. Berbagai aksi keprihatinan berulang-ulang digelar mulai dari Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, sampai ke ujung pandang. Berbagai universitas negeri terkemuka terlibat seperti UI, ITB, UGM, ditambah dengan beberapa universitas lainnya. Slogan dikumandangkan pun beragam, namun seperti reformasi ekonomi dan politik. Serta-merta gerakan mahasiswa ini mengingatkan kita kepada gerakan serupa di tanah air pada tahun sebelumnya seperti tahun 1966, 74, 78, dan oke. Gerakan mahasiswa ini dipicu oleh meluas ketidakpuasan di kalangan masyarakat luas. Krisis ekonomi dan ketidakpuasan di atas situasi politik melahirkan baik gerakan mahasiswa di tahun 1966 ataupun di tahun 1998. Bedanya kalau yang 1966 itu berkembang tinggi dengan polarisasi ideologis masyarakat antara komunis dan anti komunis, dan kalau 1998 ini karena krisis ekonomi berkembang tinggi karena akibat korupsi, kolusi, nepotisme. Lalu di tahun 1998 pemerintah menjadi lebih moderat lagi, bukan karena perpecahan elit. Kekuasaan pemerintah di bawah Soeharto tetap solid walau mulai terasa adanya persaingan yang semakin tajam dilapisi kedua kekuasaan. Saat itu pemerintah dipaksa lebih moderat akibat tekanan organisasi atau komunikasi internasional. Begitu besar pengaruh IMF terhadap formulasi dan kebijakan ekonomi kita. Lalu oh ya, ya, lalu ada tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi penembakan kepada 4 mahasiswa Universitas Trisakti oleh oknum aparat kepolisian. Para korban tersebut adalah bernama Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royadin, dan Hendrawan Cie. Insiden tersebut terjadi karena adanya aksi oleh mahasiswa yang turun ke jalan mengecam kenaikan harga karena krisis moneter (Krismon) yang dimulai dari 1997. Nilai tukar rupiah terhadap dolar menurun akibat harga-harga bahan pokok meningkat. Meningkatnya harga bahan pokok berdampak pada PHK dan sikap anarkis. Akibatnya, tingkat kriminalitas di dalam masyarakat meningkat. Peristiwa tersebut yang mendorong mahasiswa menuntut turunnya Presiden Soeharto.
Kerusuhan terjadi pada mulai tanggal 13 Mei 1998 sampai 15 Mei 1998. Kerusuhan terjadi di ibu kota Jakarta dan beberapa wilayah lain seperti Medan, Surakarta, Yogyakarta, Palembang, dan lain-lain. Lalu akibat peristiwa tersebut terjadi maraknya aksi penjarahan di toko-toko, salah satunya di toko Jogja Plaza Klender. Berakhir dengan tragis, tiba-tiba barikade dan terbakar. Di dalam mall tersebut ada 1.000 orang yang terperangkap dan akhirnya tewas terbakar hidup-hidup. Masa yang juga menyerang di daerah Glok di mana tempat etnis Tionghoa berpusat dan mengakibatkan kerugian yang tak terhitung. Kerusuhan juga terjadi di daerah Tanjung Priok, Tangerang, dan daerah Kebayoran Baru di mana properti yang dimiliki oleh etnis Tionghoa menjadi target utama massa. Massa tidak hanya merusak fasilitas umum dan menjara toko-toko, tetapi juga menyerang secara fisik orang-orang etnis Tionghoa hingga memperkosa korbannya. Ribuan gedung terbakar, ratusan manusia terpanggang dan tewas seketika. Berbagai kota besar mulai dari Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Solo, dan ujung pandang menjadi lautan api. Ratusan penduduk asing pergi meninggalkan Indonesia, sementara warga Indonesia sendiri yang keberadaan pribumi berada dalam kondisi yang sangat ketakutan akibat teror dan kekerasan. Kondisi saat itu sangat mencekam, tidak ubahnya tidak seperti sedang berlangsungnya sebuah perang sipil. Kerusuhan itu sungguh mencengangkan karena ia mengambil alih gerakan politik yang damai dan terarah sebelum peristiwa tertembaknya beberapa mahasiswa Universitas Trisakti. Gerakan politik yang dimotori oleh kelompok mahasiswa, guru besar pekerja LSM, intelektual, teknokrat, sampai para dokter dan suster. Gerakan itu sangat sistematis dan progresif karena ia melampaui batas-batas agama dan ras. Gerakan ini disatukan oleh isu bersama menuntut perubahan sistem politik, ekonomi, dan secara substansial. Namun hanya dalam waktu sekejap, gerakan politik itu berubah menjadi gerakan huru-hara dan kriminal. Pelaku gerakan juga berubah dari gerakan kelas menengah menjadi gerakan yang dikendalikan oleh massa yang beringas, para perusuh dan penjara. Soalnya di tengah jalan gerakan politik itu dikudeta menjadi gerakan kriminal dan rasial. Hasil akhir huru-hara itu sungguh memilukan, bukan hanya kerugian material, tetapi citra gerakan reformasi yang sendiri yang dilukai. Lalu massa di Indonesia selalu menyimpan memori kolektif atas konflik rasial dan agamanya. Gerakan politik reformasi kelas menengah yang jadi itu berubah menjadi kerusuhan dan kriminal karena ia melibatkan sejumlah besar massa. Akibatnya bukan kelas menengah yang sedikit untuk itu memimpin, tetapi massa yang sangat banyak dan penuh amarah itu yang mengedulkan gerakan. Lalu jatuhnya Soeharto. Berita pengunduran diri Soeharto pada hari Kamis 21 Mei 1998 menjadi berita dunia. Berbagai media besar di Amerika Serikat mulai dari New York Times, Wall Street Journal, sampai Washington Post menjadi peristiwa ini sebagai berita utama. Sementara CNN terus-menerus mengulang kisah ini di TV. Berbagai media di Amerika Serikat menggambarkan bahwa seorang politisi besar dunia era Perang Dingin telah turun tahta. Untuk pertama kalinya, selama 32 tahun Indonesia harus tumbuh tanpa dipimpin oleh Soeharto lagi. Sebuah era politik baru terbuka. Oh, maaf, tadi ada ini gangguan sedikit sinyal. Namun masih tidak pasti apakah pergantian pemimpinan ini akan membawa perubahan substansial. Tidak pasti pula apakah ini juga menghasilkan pemerintahan yang kuat secara politik. Kejadian ini sungguh dramatis. 3 bulan sebelumnya, tidak ada pengamat politik yang paling optimis sekalipun membayangkan Soeharto akan turun dari kekuasaan seperti itu. Begitupun banyak manuver politik di Indonesia terjadi di luar dugaan sebulan sebelumnya. Sebagai contoh, siapa yang menduga Harmoko selaku ketua MPR, DPR, dan Golkar dapat memberikan deadline kapan Soeharto harus mundur? Siapa pula yang menduga fraksi Karya Pembangunan di mana Soeharto sendiri sebagai ketua Dewan Pembina menyokong dan seruan Harmoko? Para teroris ekonomi politik mencoba mencari korelasi antara kemajuan dan kemunduran ekonomi sebuah bangsa dengan struktur negara bangsa itu sendiri. Latar belakang upaya teoritis itu adalah fenomena yang luar biasa di Asia Timur. Di samping Indonesia, beberapa negara lain di kawasan ini mempunyai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Sistem politik di negara minimal adalah politik demokratis. Sistem politik ini tidak hanya
berfungsi untuk menjamin kebebasan politik warga negara. Lalu sistem otoritarian juga dianggap berguna bagi pembangunan ekonomi karena banyak hal. Ia dapat memelihara stabilitas politik yang sangat dibutuhkan oleh pembangunan ekonomi. Pemerintah otoritarian dapat melaksanakan program ekonomi secara efektif tanpa harus banyak melakukan tawar-menawar dengan kekuatan politik masyarakat yang memang dilemahkan. Negara Indonesia memang tidak sepenuhnya dapat dikategorikan dalam negara pembangunan. Birokrasi ekonomi di negara kita ini tidak sebersih dan tidak punya kompetensi setinggi birokrasi ekonomi negara pembangunan lainnya. Korupsi di negara kita jauh merajalela dan tekanan kelompok kepentingan bisnis atas birokrasi jauh lebih kuat. Namun secara keseluruhan, sistem ekonomi politik adalah lebih menyerupai negara pembangunan itu ketimbang negara kriminal minimal. Oke, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, silakan yang ingin menambahkan. Jangan dulu. Selanjutnya saya akan melanjutkan setelah krisis moneter 1998. Di sini saya akan menjelaskan beberapa, yaitu berbagai masalah mulai menampakkan diri dengan harga kebutuhan pokok menjadi tinggi dan barang yang sulit didapat, pengangguran bertambah banyak, serta angka putus sekolah mulai meningkat, masyarakat mulai gelisah dan mengugat. Di sisi lain, mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat ikut terimbas, dan rupanya kali ini mereka tidak sekadar berempati, melainkan juga secara nyata mereka sendiri ikut tertimpa pengaruh buruk itu. Belasan ribu dari mereka yang tersebar di berbagai perguruan tinggi, negeri dan swasta, tak terkecuali yang kuliah di luar negeri, terancam tidak dapat melanjutkan studi akibat melambungnya harga kertas, alat-alat praktikum, biaya kuliah, dan biaya hidup sehari-hari yang terjadi secara tiba-tiba. Pada akhir pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan semakin merosot sampai titik yang sangat rendah. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu semata-mata tidak datang secara mendadak karena krisis ekonomi, tetapi berlangsung dalam waktu yang sangat lama, tahap demi tahap, yang disebabkan oleh adanya penyimpangan-penyimpangan dan kekurangan-kekurangan dalam bidang non-ekonomi. Memasuki bulan Maret hingga pertengahan bulan Mei 1998, aksi mahasiswa menuntut reformasi semakin bertambah. Di antaranya yaitu di dalam kota Surakarta, terhitung lebih dari 25 kali gerakan. Mahasiswa berlangsung di kampus UNS Kentingin maupun UMS Pabelan. Dan kronologi peristiwa kerusuhan Mei 1998 tidak bisa dipandang sebagai kejadian yang spontan. Kerusuhan Mei 1998 dipengaruhi oleh situasi politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi sebelumnya. Hingga menjelang tanggal 14 Mei 1998, santer terdengar berbagai rumor bahwa akan terjadi sesuatu di kota Surakarta pagi hari di tanggal 14 Mei 1998. Demonstrasi dan aksi solidaritas atas meninggalnya mahasiswa di Universitas Trisakti dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di kerusuhan yang tercipta di kota Surakarta melibatkan berbagai pihak, khususnya kelompok perusuh, massa pasif, massa aktif, hingga aparat keamanan. Beragam kepentingan bermain dalam porsinya. Kelompok perusuh memiliki kepentingan untuk menghancurkan kota Surakarta. Dalam aksinya, kelompok perusuh menggunakan massa pasif yang saat itu berada di sekitar Surakarta. Dan kelonggaran yang tercipta saat kerusuhan menjadi celah bagi kelompok perusuh dan massa aktif untuk menjalankan kepentingannya. Saya rasa cukup, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan dari Saudara Fajar. Indonesia mengalami krisis moneter bukan baru sekali ini saja. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia sudah sering mengalaminya. Krisis yang paling parah terjadi pada pertengahan tahun 1997. Pada saat itu, Indonesia berada dalam pemerintahan Presiden Soeharto atau Orde Baru, di mana kebijakan-kebijakan ekonominya telah menghasilkan kemajuan ekonomi yang pesat. Namun, di samping itu, kondisi sektor perbankan memburuk dan semakin besarnya ketergantungan terhadap modal asing.
termasuk pinjaman dan impor yang membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pertengahan tahun 1997. Keadaan ini kemudian diperburuk dengan adanya krisis nilai tukar Baht Thailand yang menyebabkan nilai tukar dolar menguat. Penguatan nilai tukar dolar ini berimbas ke rupiah dan menyebabkan nilai tukar rupiah semakin anjlok. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan krisis itu terjadi. Namun ada dua aspek yang penting yang menunjukkan kondisi fundamental ekonomi yang melemahkan posisi neraca pembayaran dan adanya utang luar negeri jangka pendek yang tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo. Terjadinya krisis ini menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap perekonomian Indonesia di dalam segala aspek kehidupan. Namun, secara keseluruhan, dampak negatif dari jatuhnya nilai tukar rupiah ini lebih besar daripada dampak positif yang ditimbulkan. Dalam menangani krisis ini, pemerintah tidak menanganinya sendiri, karena merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dibendung sendiri. Lebih lagi, cadangan dolar AS di BI sudah mulai menipis. Oleh karena itu, pemerintah meminta bantuan kepada IMF. IMF adalah bank sentral dunia yang fungsi utamanya adalah membantu memelihara stabilitas kurs devisa negara-negara anggotanya dan tugasnya adalah sebagai tumpuan akhir bagi bank-bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas. Dampak terjadinya krisis ekonomi global bagi Indonesia. Sejak bulan Juli 1997, Indonesia mulai terkena imbas krisis moneter yang menimpa dunia khususnya Asia Tenggara. Struktur ekonomi nasional Indonesia saat itu masih lemah untuk mampu menghadapi krisis global tersebut. Namun negatif yang ditimbulkan antara lain, 1. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah pada tanggal 1 Agustus 1997. Pemerintahan melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir tahun 1997. Pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi 40 bank bermasalah lainnya dan mengeluarkan kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk membantu bank-bank bermasalah tersebut. Namun kenyataannya terjadi manipulasi besar-besaran terhadap dana KLBI yang murah tersebut. Dampak negatif lainnya adalah kepercayaan internasional terhadap Indonesia menurun. Perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang akan dan telah jatuh tempo. Pengangguran, di mana angka pemutusan hubungan kerja atau PHK meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan kegiatannya. Laju inflasi yang tinggi, angka kemiskinan yang meningkat, dan persediaan barang nasional khususnya 9 bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya, harga-harga barang tidak terkendali dan berarti biaya hidup semakin naik tinggi. Kerusuhan di mana-mana sejak Black May 1998. Banyak orang kekurangan gizi, banyak anak putus sekolah, dan kriminalitas semakin tinggi. Selain memberi dampak negatif, krisis ekonomi juga membawa dampak positif. Secara umum, impor barang, termasuk impor buah, menurun tajam. Perjalanan ke luar negeri dan anak sekolah ke luar negeri menurun. Kebalikannya, arus masuk turis asing akan lebih besar, meningkatkan ekspor khususnya di bidang pertanian. Proteksi industri dalam negeri meningkat dan adanya perbaikan dalam neraca berjalan. Krisis ekonomi juga menciptakan suatu peluang besar bagi unit kecil menengah (UKM) dan industri skala kecil (ISK), yakni pertumbuhan jumlah unit usaha, jumlah pekerja dan pengusaha, munculnya tawaran dari IMB untuk melakukan mitra usaha dengan ISK, peningkatan ekspor dan peningkatan pendapat untuk kelompok menengah ke bawah. Namun secara keseluruhan dampak negatif dari jatuhnya nilai tukar rupiah masih lebih besar dari dampak positifnya. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, saya akan melanjutkan apa yang dibacakan oleh Saudara Fajar dan Saudara Duta karena kami memiliki kesamaan dalam topik pembahasan, jadi saya akan langsung ke membahas tentang kesimpulan dari krisis moneter, yaitu krisis moneter telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk menentukan kebijakan di masa depan. Maka upaya yang paling utama dan mendesak bagi Indonesia adalah program penyelamatan yang bisa mengembalikan
yang bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat serta menstabilkan kurs rupiah pada nilai tukar yang nyata. Dan para ekonom dari CSIS berpendapat bahwa langkah yang harus diambil untuk mengatasi kemelut ini adalah dengan menstabilkan nilai tukar rupiah dengan dolar AS. Dolar dalam tingkat yang wajar, restrukturisasi perbankan, dan penyelesaian masalah utang swasta dengan penjadwalan ulang. Penulis menginterpretasikan nilai tukar nyata sebagai nilai tukar berdasar purchasing power parity yang bisa menjaga keseimbangan dalam neraca berjalan dan yang bisa menjamin ekonomi nasional beroperasi. Dengan sistem ini, harga barang-barang produksi dalam negeri dengan kandungan lokal tinggi bisa meningkat daya saingnya sehingga bisa berkembang dan orang tidak mengandalkan bahan impor karena menjadi mahal. Industrialisasi substitusi impor berlanjut, harga mobil terjangkau oleh masyarakat, impor secara otomatis akan berkurang. Dan luar negeri kirim, dan banyak orang mengirim anak sekolah di luar negeri. Dan juga pola makan makanan yang bahannya mengandung dan meningkatkan ekspor. Kegiatan jasa hotel, perjalanan, perdagangan, dan angkutan juga bisa hidup kembali. Setelah mendapatkan pengalaman dari krisis ini, dana asing akan sangat hati-hati masuk ke Indonesia. Begitupun pengusaha domestik akan sangat hati-hati untuk meminjam dari luar negeri, ditambah dengan hilangnya insentif untuk meminjam dari luar negeri karena biaya pinjam yang lebih rendah diimbangi dengan tingkat depresiasi yang lebih tinggi. Dan karena tidak adanya lagi intervensi kurs oleh Bank Indonesia, dengan demikian sumber utama krisis di masa lalu untuk masa mendatang sudah dapat dieliminir. Sejauh persyaratan di atas bisa dipenuhi, dengan demikian kegiatan ekonomi Indonesia terutama harus ditunjang oleh kekuatan sendiri. Berdasarkan dana modal yang tersedia di dalam negeri, dunia perbankan nasional juga telah diajarkan dari manfaat jangka panjang untuk bertindak prudent. Bank Dunia menyarankan mengembalikan kepercayaan terhadap rupiah dengan kebijakan utama restrukturisasi beban utang swasta, reformasi dan memperkuat sistem perbankan, memperbaiki governance, dan menjaga stabilitas fiskal dan moneter selama masa transisi. Inti dari pemecahan krisis moneter dalam jangka pendek haruslah ditujukan kepada pencegahan penumpukan pembayaran utang luar negeri, baik swasta maupun pemerintah, pada suatu saat tertentu dan membagi pembayaran ini secara merata dalam waktu yang lebih panjang pada tingkat yang terkendali. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan Saudara Tegar. Ya, saya akan membacakan opresi berlapis perempuan etnis Tionghoa, pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998 di Jakarta. Pendahuluan. Negara dan kekerasan menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini setidaknya dikarenakan negara sebagaimana yang dikatakan Max Weber merupakan satu-satunya lembaga yang dapat memonopoli penggunaan kekerasan sebagai hal yang sah dalam suatu wilayah. Kekerasan dapat bersifat personal atau kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Dalam kaitannya dengan kekerasan negara, kekerasan struktural memiliki keterjangkauan dan kedalaman yang lebih kuat lantaran negara difasilitasi alat atau sarana seperti kebijakan publik, media, pendidikan, dan sebagainya. Sementara untuk kekerasan langsung negara difasilitasi dengan organisasi militer atau kepolisian, senjata, dan sebagainya. Kekerasan dibangun dalam struktur dan muncul sebagai ketidaksetaraan kuasa dan ketidaksetaraan kesempatan hidup. Oleh karenanya, kekerasan struktural ini lebih bersifat laten. Perempuan termasuk kelompok rentan yang sering menjadi korban dari kekerasan struktural, terutama dari kelompok minoritas. Hal ini disebabkan interaksi identitas yang dimilikinya, seperti identitas gender, ras, kelas, agama, dan sebagainya yang menyebabkan mereka lebih rentan. 2. Perlembagaan rasialisme dalam kebijakan kekerasan struktural terhadap masyarakat Tionghoa.
Benih rasialisme di Indonesia disemai pada masa kolonialisme Belanda. Kala itu, pemerintah kolonial membagi masyarakat di Hindia Belanda menjadi 3 kelompok, yaitu Belanda atau Eropa, Timur Asing, terdiri dari masyarakat Tionghoa, Arab, dan India, dan pribumi. Pada awalnya, kelompok pribumi ini pun terbagi-bagi menjadi Melayu, Bali, Ambon, dan Jawa. Perkelompokan ini menghasilkan segresi spasial di mana tiap kelompok diharuskan tinggal berada dalam komunitasnya dan terpisah dari komunitas lain. Tak hanya menghasilkan konsekuensi pembatasan fisik, pengelompokan ini juga menghasilkan konsekuensi peran yang harus dijalani oleh masing-masing kelompok. Peran dalam perdagangan internasional dijalankan oleh orang-orang Eropa, perdagangan antar pulau dijalankan oleh orang-orang asing timur, dan perdagangan kecil diberikan sebagai jatah pribumi. Pembagian peran ini dimaksudkan untuk memberi keistimewaan untuk orang-orang Eropa dan memecah belah kekuatan ekonomi penduduk Hindia Belanda secara tidak langsung. Pembagian peran ini berdampak pula pada pengalaman dan kelihayan berdagang orang-orang timur asing. Sikap pemerintah kolonial terhadap masyarakat Tionghoa di sini dapat dikatakan ambivalen. Di satu sisi mereka memberikan keistimewaan seperti mengizinkan untuk menarik pajak, mengurusi rumah, pegadaian, dan menjamin hak miliknya dengan hukum barat sehingga kekayaan lebih langgeng. Tetapi di sisi lain mereka menunjukkan sentimen, terutama semenjak diberlakukannya politik etis. 3. Pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 di Jakarta. Tubuh perempuan selalu menjadi target penyerangan dalam situasi konflik atau peperangan. Menggunakan cara yang paling klasik dalam sejarah, yakni pemerkosaan. Tubuh perempuan dimanfaatkan untuk menghancurkan komunitas asal si perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan dipandang sebagai simbol kehormatan dari komunitasnya. Di sini seksualitas perempuan pun dianggap bukan lagi menjadi miliknya sendiri dan menjadi otoritasnya, melainkan milik komunitas. Dalam konteks yang terdekat adalah ayah atau suami jika ia sudah menikah. Kenyataan tersebut menegaskan bahwa selama ini hukum pemerkosaan adalah hukum kepemilikan. Harifia 2000. Pemerkosaan dalam hal ini tidak dilihat sebagai bentuk kriminalitas terhadap perempuan korban, melainkan terhadap komunitasnya. Sebagai konsekuensi logisnya pula, bila terjadi pemerkosaan, pihak yang menjadi pemilik perempuan ini akan mendapatkan ganti rugi, misalnya dengan contoh membayar uang atau menyelenggarakan upacara adat khusus. Contoh ini salah satunya bisa dilihat pada salah satu suku di Papua ketika pemerkosa akan membayar denda berupa hewan sebagai sanksi adatnya. Selain itu, pemerkosaan seringkali dilihat hanya sebagai ekse semata dari konflik atau peperangan yang terjadi. Oleh karena itu, kerugian yang diderita perempuan korban dinilai sebanding dengan kerusakan atau kehancuran material, sepertinya hancurnya gedung maupun fasilitas umum lain. Di sini terlihat bagaimana biaya sosial yang seharusnya lebih tinggi tetapi dipandang setara dengan biaya material. Melihat hal ini juga akan sangat wajar jika kasus pemerkosaan tidak mendapat perhatian khusus. Sebagaimana yang terjadi pada tragedi Mei 1998, kita luput memperhatikan bahwa bersamaan dengan penjarahan dan pembakaran yang terjadi. 4. Perempuan etnis Tionghoa korban opresi berlapis. Perempuan Tionghoa memiliki kerentanan yang lebih sebagai implikasi atau interaksi identitas yang dimilikinya. Hal ini sekaligus juga menjawab mengapa kekerasan anti-Tionghoa yang terjadi pada Mei 1998 mengambil bentuk pemerkosaan. Padahal menurut Chopel 1983, bentuk kekerasan yang paling umum terjadi setelah peralihan kekuasaan lebih menyasar pada harta benda seperti penghancuran, penjarahan, dan pembakaran. Kesimpulannya, kekerasan terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang. Hal ini tidak terlepas dari adanya kecenderungan rasialisme yang diberlakukan dalam kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa. Kendati perlembagaan rasialisme dalam kebijakan telah ada sejak masa kolonial dan masa pemerintahan Soekarno. Namun pada masa Orde Baru merupakan bentuk penyempurnaan dari periode terdahulu. Kebijakan yang diskriminatif ini merupakan bentuk kekerasan struktural terhadap masyarakat Tionghoa melalui 3 elemen struktural dalam bidang ekonomi, eksklusi sosial yang diterima masyarakat Tionghoa, dan penghinaan karakteristik
simbolik masyarakat Tionghoa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Renaldi. Ya, saya akan membacakan rangkuman saya yang berjudul tentang tragedi runtuhnya Orde Baru 1900 sampai 1998. Sejumlah peristiwa seperti pendudukan gedung DPR atau MPR, insiden Trisakti dan Semanggi, pengunduran diri Presiden Soeharto, aksi penjarahan dan kerusuhan, pernyataan 14 menteri yang tidak bersedia lagi duduk dalam kabinet reformasi dan sebagainya adalah realitas sejarah. Seperti yang kita ketahui, reformasi sebagai gerakan politik telah membuat Soeharto mundur dan sukses menempatkan Soeharto sebagai device that unifies all those who share the same enemy. Namun, banyak pihak yang menyatakannya sebagai gerakan yang gagal membawa perubahan yang lebih baik sebagaimana dijanjikan. Tahun 1997 dijadikan titik tolak karena pada tahun itu krisis moneter telah mulai kelihatan dan diskursus mengenai perubahan reformasi dibicarakan secara luas dan terbuka. Perekonomian Indonesia mengalami penurunan drastis setelah pada pertengahan tahun 1997 muncul krisis moneter di Thailand karena devaluasi baht yang menular ke Indonesia. Untuk menangani hal itu, pemerintah melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah. Krisis ekonomi yang terjadi pada Indonesia pada tahun 1967 berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Dalam penanganannya, pemerintah juga berusaha untuk menyelesaikan masalah krisis tersebut dengan berbagai kebijakan, seperti dengan kebijakan moneter, fiskal, perbankan, dan lain-lain. Namun hal itu masih sulit untuk dilakukan sehingga Presiden Soeharto meminta bantuan kepada IMF. Namun bantuan dari IMF tidak berguna. Meski diberi waktu sampai Oktober oleh IMF 4 Mei 1998, pemerintah mengumumkan pengurangan subsidi BBM dan menaikkan harga bensin hingga 70%. Soeharto percaya bahwa dirinya imun terhadap protes publik sehingga memutuskan memotong subsidi serempak sekali jalan, tapi itu salah besar. Riot terjadi di mana-mana. 2 hari setelah itu tim IMF tiba di Bandara Jakarta pada senja hari untuk mendiskusikan program reformasi ekonomi. Setelah Soeharto tumbang pada pertengahan 1998, B.J. Habibie secara otomatis naik sebagai presiden. Tugas utamanya adalah sebagai pemerintahan transisi menuju reformasi. Ini berbagai mengontrol kestabilitasan ekonomi dulu, dan Habibie bermaksud menggunakan blueprint IMF untuk melakukannya. Secara ironis, meski rencana manufaktur pesawat terbangnya terkena cekal kebijakan, baru Habibie yang terkuat adalah permintaan bantuan komunitas internasional termasuk IMF. Pada 29 Juli 1998 untuk menyatakan komitmen ulang pemerintah yang dibuat melalui persetujuan terlebih dahulu dengan ditambahkan ketentuan baru terhadap perbankan dan restrukturisasi korporat. Pesan tuntutan yang mewarnai demonstrasi mahasiswa tahun 1998 tidak dapat dilepaskan dari bentuk komunikasi yang dinyatakan oleh sejumlah kalangan, baik organisasi sosial masyarakatan, partai politik, sampai lembaga keuangan internasional menyangkut reformasi ekonomi dan reformasi politik. Kesadaran bahwa kekuatan mahasiswa sangat besar dan dapat menjatuhkan ataupun membawa kekuasaan itu hancur, maka ada upaya agar kehidupan kampus mesti diletakkan pada fungsi sebagai transfer ilmu pengetahuan yang menghasilkan tenaga-tenaga profesional bagi pembangunan. Dengan hasil itu, kampus dapat mungkin disterilkan dari persoalan-persoalan politik. Di kalangan mahasiswa, demonstrasi mahasiswa yang menggejala dinilai tidak mengakar, dan karena itu mereka melihat perlunya mempertalikan gerakan ini di kampus dengan gerakan masyarakat secara luas. Ada yang menilai bahwa di tengah kekuatan negara yang begitu dominan, akumulasi dendam dan kebencian dapat memicu perubahan. Oleh karena itu, demonstrasi mahasiswa hanya salah satu dari kekuatan pengubah yang mesti berkaitan dengan elemen-elemen perubah yang lain. Penggalangan penggerakan mahasiswa yang merangkul rakyat nyata ditujukan untuk terciptanya embrio people power dan membentuk opini yang lebih luas ketika jargon reformasi dan reformasi ekonomi dinilai tidak efektif. Dengan demikian, demonstrasi mahasiswa akan disinergikan antara aksi mahasiswa yang memberikan pengaruh pada situasi psikososio politis dengan praktik-praktik komunikasi yang bersifat persuasif, argumentatif, agitatif, dan provokatif. Pada bulan April 1997, jauh sebelumnya marak aksi unjuk dilakukan seperti pada 4 bulan pertama di tahun 1998. Sebanyak 24 mahasiswa yang berdemonstrasi di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada ditangkap. Padahal partisipasi mahasiswa yang berdemonstrasi sangat menyerang pribadi-pribadi pejabat dan pemimpin nasional. Dengan penangkapan itu, Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Sleman, Letkol Polisi
R. Andi Jaka M. mengatakan bahwa kampus bukan hal yang tidak boleh dimasuki kalau sudah menyangkut keamanan negara. Tindakan penangkapan tersebut adalah benar dan berada pada kaidah-kaidah normatif keamanan negara. Menurut Komandan Korem 072 Yogyakarta Kolonel INF R. Gafar, aksi tersebut diduga kuat didalangi oleh Partai Rakyat Demokrat. Demokrasi ini sendiri telah menghasut masyarakat untuk memboikot pemilu. Poster-poster yang mereka bentangkan pemilu no, boikot dan golput yes, pemilu tak layak diteruskan. Mereka menamakan diri Komite Perjuangan Demokrasi Indonesia untuk Megawati dan Demokrasi. Karena itu mereka ditangkap. Drama ketegangan antara aparat keamanan dan mahasiswa terhadap demonstrasi mahasiswa tidak berhenti di situ. Di Solo, bentrok antara aparat keamanan dan mahasiswa pecah. Kerusuhan sosial dan aksi massa ini membentuk rangkaian yang saling sambung menyambung di beberapa daerah yang berbeda-beda. Dari kerusuhan 27 Juli 1996, kerusuhan Situbondo 10 Oktober 1996, kerusuhan Tasikmalaya 26 Desember 1996, kerusuhan Sanggaledo Kalimantan Barat 3 Januari 1997, kerusuhan Tanah Abang Januari 1997, kerusuhan Rengas Dengklok akhir Januari 1997, kerusuhan Pekalongan Maret 1997, kerusuhan Wonosobo dan Banjarnegara April 1997, dan kerusuhan di Jakarta, Solo, Tangerang, Bogor, Bekasi, Ujung Pandang, dan Padang yang semua terjadi di bulan Mei 1998, yakni bulan di mana Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Peristiwa kerusuhan tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 tidak dapat dilepaskan dari konteks dinamika sosial masyarakat Indonesia pada masa itu, yang ditandai dengan rentetan peristiwa pemilu 1997, krisis ekonomi, sidang umum MPR RI tahun 1998, demonstrasi mahasiswa, penculikan para aktivis dan tertembaknya mahasiswa Trisakti. Pada peristiwa inilah rangkaian terjadi secara kumulatif dan menyeluruh dapat dilihat sebagai titik api bertemunya dua proses, yakni proses pergumulan elit politik yang intensif yang terpusat pada pertemuan politik tentang kelangsungan rezim Orde Baru dan kepemimpinan Presiden Soeharto yang telah kehilangan kepercayaan rakyat, dan proses cepat pemburukan ekonomi. Pemerintah Orde Baru dimulai sejak tahun 1966 sampai 1998 dengan adanya surat perintah 11 Maret yang kemudian disalahartikan sebagai surat pemindahan kekuasaan pada tanggal 27 Maret 1968. Soeharto diangkat sebagai presiden. Hal ini berdasarkan ketetapan MPRS nomor XLIV MPRS 1968. Sampai hasil pemilu ditetapkan pada tanggal 10 Maret 1983. Beliau mendapat penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Pada puncak kepemimpinan Orde Baru, para pembantu presiden sendiri mulai membelot. Pada Senin 18 Mei 1998 di dalam gedung DPR dengan dikelilingi oleh para mahasiswa yang memang telah memboikot gedung DPR atau MPR. Ketua MPR yang juga merangkap sebagai Ketua DPR, Harmoko, mengatakan pada para mahasiswa agar Soeharto mundur. Pada tanggal 19 Mei 1998, Presiden Soeharto mencoba membalikan gelombang aksi yang menentangnya, namun gelombang aksi tersebut mencapai ukuran yang besar. Presiden Soeharto berkonsultasi dengan sejumlah tokoh dari dalam dan luar rezimnya. Mereka menggarisbawahi kekacauan yang semakin meningkat. Soeharto yang sudah terkepung oleh gelombang aksi tersebut melakukan usaha terakhir dengan menjanjikan reformasi, termasuk pembentukan kabinet yang baru, atau sekurang-kurangnya melakukan penyusunan kembali kabinet yang sudah ada. Namun di hari itu juga Menko Equin Ginanjar Kertasasmita memberi tahu kepada Presiden Soeharto bahwa para pemegang kunci Orde Baru telah menolak usul-usul presiden yang pada hakikatnya bermaksud untuk menyelamatkan kedudukan masing-masing. Pada tanggal 20 Mei 1998, Ginanjar dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Akbar Tanjung mengepalai selusin menteri yang bertanggung jawab di bidang ekonomi dan menulis surat kepada Presiden Soeharto menyatakan menolak untuk duduk di dalam kabinet yang akan dirombak sebagaimana dijanjikan oleh Presiden. Bagi Presiden Soeharto, pembelotan para menteri pada tanggal 20 Mei 1998 merupakan pukulan terakhir atau penutupan pintu terakhir dalam usahanya untuk mempertahankan kekuasaan. Pada malam itu juga Presiden Soeharto memutuskan untuk berhenti. Jenderal Besar TNI Purnama Soeharto, dikenal akrab dengan panggilan Pak Harto, Kamis 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Jakarta, memutuskan untuk berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Bersama dengan itu, untuk mengisi kekosongan jabatan presiden, Wakil Presiden B.J. Habibie mengangkat sumpah menjadi Presiden Republik Indonesia di hadapan pimpinan Mahkamah Agung, disaksikan Pak Harto dan undangan lainnya dalam acara yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia
dan TVRI, serta disaksikan puluhan wartawan dalam dan luar negeri. Pak Harto mengatakan keputusannya untuk berhenti dari jabatan sebagai presiden setelah memperhatikan keadaan yang berkembang di tanah air dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR serta fraksi-fraksi yang ada di dalamnya. Tujuan akhir sekaligus puncak gerakan mahasiswa yang akhirnya berhasil melengsarkan Presiden Soeharto yang menjabat selama 32 tahun. Mundurnya Soeharto dari jabatan pada tahun 1998 dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru untuk kemudian digantikan era reformasi. Berakhirnya rezim Orde Baru telah membuka peluang guna menata kehidupan demokrasi, reformasi politik, ekonomi, dan hukum merupakan agenda yang tidak bisa ditunda. Selain itu ada juga beberapa aksi-aksi seperti di Palembang dan Surakarta. Terima kasih. Baik, Saudara Renaldi, atas pemaparannya. Nah, sekian pemaparan kajian empirik mengenai tentang kerusuhan Mei 1998 dan Krismon 1997 hingga jatuhnya Soeharto. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon maaf dimaklumi karena kami masih berada dalam proses belajar mengajar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.